sudah? Alhamdulillah. Baik. Di sini apa ada yang masih ingat? Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Tentang fluida statis. Ada yang masih ingat fluida statis itu apa? Fluida statis itu adalah fluida atau zat cair yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis, yang mana tekanan hidrostatis ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu fluida statis. Ada yang sudah tahu apa itu tekanan hidrostatis? Oke. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu benda yang berada dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair di atasnya. Mudahnya, tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair pada dinding maupun dasar wadah itu sendiri. Artinya, semakin tinggi zat cair yang berada dalam wadah tersebut, maka tekanannya akan semakin besar atau berbanding lurus. Selanjutnya di sini Ibu punya satu video, silakan disimak baik-baik ya.
Enggak apa-apa, berarti. Tapi belum pernah. Baik anak-anak, sekarang kita sudah punya rumusan masalah. Setelah tadi kalian membuat rumusan masalah dan kita sudah menyepakatinya. Yang pertama, ada mengapa air yang keluar dari lubang bawah memancar lebih jauh dibandingkan dengan lubang tengah dan lubang atas. Yang kedua, apa hubungan dari demonstrasi yang sudah dilakukan dengan tekanan hidrostatis? Sekarang tugas kalian adalah membuat hipotesis awal dari rumusan masalah yang telah disepakati. Silahkan. Diskusi berkelompok ya anak-anak. Ya, Ibu. Paling bawah lebih jauh daripada lubang daripada dengan Kelompok satu ada kesusahan? Kelompok kedua ada kesusahan? Baik. Sudah? Sudah? Baik. Selanjutnya, tugas ketiga kalian adalah coba lihat di LKPD ada mengumpulkan dan mengolah data. Nah, silahkan dikerjakan ya. Kalian boleh mencari sumber-sumber lain, mulai dari bahan ajar yang ibu sediakan, internet ataupun sumber-sumber yang lain. Mangga, silakan. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Sebutkan fakta-fakta yang mengalami besaran tekanan hidrostatis adalah tekanan hidrostatis sertakan persamaan tekanan hidrostatisnya. Ini yang saat total itu ya? Nah itu Empat ya? Yang 14. Sudah? Itu betul.
Baik, izin mempresentasikan. Yang pertama yaitu ada apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair baik pada dinding maupun dasar wadah. Nah, nomor 2, tuliskan persamaan matematis tekanan hidrostatis dan jelaskan makna dari masing-masing simbol, yaitu P sama dengan Q kali P kali K. P itu tekanan hidrostatis, Q-nya itu massa jenis zat cair, G-nya percepatan gravitasi hanya kedalaman dari permukaan zat cair. Yang nomor 3, mengapa dinding bendungan dibuat semakin tebal ke arah dasar? Jelaskan berdasarkan konsep tekanan hidrostatis. Dinding bendungan semakin tebal dari atas ke dasar. Hal ini terkait dengan tekanan hidrostatis yang semakin besar. Yang nomor 4, mengapa botol plastik yang kosong bisa penyok ketika dibawa ke dalam air yang dalam? Jelaskan dengan mengaitkan tekanan hidrostatis dan persamaannya. Saat botol plastik kosong atau berisi udara dibawa masuk ke dalam air yang dalam, semisal laut atau kolam, botol tersebut akan tampak mencut atau penyok. Hal ini karena tekanan air dari luar lebih besar dibandingkan tekanan udara di dalam botol. Yang nomor 5, seseorang mengatakan bahwa tekanan hidrostatis bergantung pada bentuk wadah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jelaskan dan sertakan persamaan tekanan hidrostatisnya. Jawabannya itu salah, karena tekanan hidrostatis tidak bergantung pada bentuk wadah, tetapi hanya bergantung pada kedalaman ataukah massa jenis zat cair atau Rho dan
di materi sekarang kita belajar tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis lambangnya itu P, yang dimana P ini bisa diartikan sebagai pressure atau tekanan. Yang dimana rumus dari tekanan hidrostatis ini adalah Rho dikali G dikali A. Rho merupakan massa jenis zat cairnya, G merupakan percepatan gravitasinya, dan K merupakan kedalaman zat cairnya. Nah, lalu kedalaman zat cairnya ini dihitung dari mana? Apakah dari kalian menyemplungkan diri ke kolam atau kalian menyemplungkan sebuah benda ke kolam? Kita di sini punya gelas contohnya ya, dan di sini ada batas airnya. Nah, kedalaman zat cairnya ini dihitung dari awal atau dari batas atas permukaannya. Dari sini dihitungnya. Nah, selanjutnya di sini ibu mempunyai satu buah balok. Nah, di sini satu buah balok tentunya mempunyai volume, betul? Betul. Nah, selanjutnya kita akan masukkan balok ini ke dalam sebuah baskom atau tempat berisi air. Ada yang tahu rumus tekanan itu apa? Ada yang tahu? Rumus tekanan itu adalah apa? F per A. Nah, di sini kita harus mencari dulu nih komponennya apa saja. Yang pertama, ketika balok ini dicelupkan ke dalam air, lihat komponen di sini. Ada H, ada P, dan ada L. Bagian yang menekan ke dalam air itu merupakan alasnya. Ini berarti ya? Ini adalah alas yang menekan ke dalam air ini. Selanjutnya, komponen di sini adalah gaya. Gaya di sini merupakan gaya berat yang karena si tekanan ini bisa berubah karena ada benda, karena oleh benda itu sendiri. Dan yang kita tahu, untuk mencari massa jenis itu rumusnya Rho dikali V, atau yang sering kita tahu rumusnya itu Rho M per V. Karena kita mencari massa jenis, jadi ininya dipindahkan ya. Jadi kita mempunyai rumus M sama dengan Rho dikali V. Selanjutnya kita lihat di sini volume. Kita akan menyaperhatikan volume di sini ada ini. Volume tubus itu alas kali lebar kali tinggi. Kita turunkan dulu di sini. Nah, volumenya berarti kita punya P, L, dan H. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui nih volumenya berapa, kita masuk lagi ke rumus yang ini. Kita akan mencari gaya, yang gaya berat yang terdapat dalam si tekanan ini ya. Rumus gaya itu M dikali G, massa dikali gravitasi. Nah, kita di sini sudah mempunyai ini massanya. Rumus massanya kita masukkan yang ini. Dikali G. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ini sekarang. Kita masukkan ya. Di sini F-nya kita sudah dapat tadi. Rumus F-nya yang ini ya. Nah, rumus F-nya yang ini ya. Nah, dikali alasnya. Alasnya ini ada panjang. Nah, sekarang ada variabel yang sama. Ada, yaitu L dan L. Betul? Betul. Di sini juga sama ya, P dan P. Maka sisanya cuma ini ya, 1, 2, 3. Maka dapatlah rumusnya P sama dengan Rho dikali D dikali
pusat, semakin ke atas semakin tidak terlihat pancurannya. Ini dikarenakan semakin dalam tekanan, maka semakin jauh juga jarak air mancur yang keluar. Sebaliknya, semakin dangkal lubang yang terdapat dalam botol tersebut, maka akan semakin kecil atau semakin pendek jarak air yang keluar dari botol tersebut. Baik. Setelah penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang tidak mengerti di sini? Alhamdulillah. Di LKPD di halaman terakhir itu ada lembar evaluasi. Silakan lembar evaluasinya dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Silakan dibaca kembali materinya dan dipahami lebih lanjut di rumah masing-masing. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama